Seorang guru menikahi muridnya yang masih pakai seragam. Ternyata karena gadis itu sudah hamil besar. Tapi siapa ayah bayinya? Dan kenapa sang guru tetap menikahinya meski tahu semuanya? Langit pagi itu cerah. Terlalu cerah justru. Sinar matahari menyorot tajam ke lapangan sekolah, tepat saat upacara bendera dimulai. Murid-murid berdiri berbaris, para guru berjajar rapi di bawah tenda kecil di pinggir lapangan. Semuanya tampak seperti pagi-pagi biasa, hingga satu momen itu datang. Dan hidupku, Pak Arman, tak pernah sama lagi setelahnya. Pak, itu Alia? Bisik Budia, guru BK, sambil menoleh ke arah gerbang. Aku refleks memutar pandangan, dan saat itulah dunia seperti membeku. Alia datang dengan langkah pelan, memakai seragam putih abu-abu lengkap, jilbab putih, sepatu hitam, dan perut yang besar. Jelas. Tua. Tak bisa disembunyikan lagi. Suara gumaman langsung terdengar dari barisan murid. Beberapa mulai tertawa pelan, sebagian lagi ternganga. Tapi yang membuat jantungku benar-benar berhenti berdetak sesaat adalah tatapan matanya yang menatap lurus ke arahku. Bukan takut, bukan malu, tapi tenang. Aku nyaris melangkah maju saat Budiah mencengkram lenganku. Arman, itu muridmu kan? Kenapa dia bisa? Astagfirullah. Alia berjalan melewati lapangan upacara, menuju barisan kelasnya. Semua orang menatap. Tak ada yang bicara, tapi udara menjadi berat dan sunyi. Sunyi yang mencekam. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu bermunculan dari berbagai arah. Dia hamil? Itu Alia, anak yang pendiam itu. Siapa yang ngelakuin? Astaga. Murid kelas 12 hamil tua? Gila. Tapi yang lebih mengerikan bukan gosip. Itu. Yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa semua orang akan tahu cepat atau lambat bahwa aku, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 7, adalah suaminya. Dan, ya, aku juga ayah dari bayi yang ada dalam kandungan itu. Hari itu seperti neraka yang menyamar jadi pagi. Setelah upacara selesai, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Suasana hening. Tak ada senyum basa-basi. Hanya tatapan tajam dari Pak Badrun, yang sudah jadi kepala sekolah sejak 2 dekade lalu. Pak Arman. Suaranya berat, menahan emosi. Benar kamu sudah menikah dengan Alia? Aku hanya diam. Jantungku berdetak sekeras palu godam. Jawab. Di hadapan saya, Budiah dan Bu Nurul sebagai saksi. Kamu menikahi muridmu sendiri? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Sunyi. Kenapa? Kamu sadar dia masih pakai seragam sekolah saat kamu hamilin dia? Seru Bu Nurul. Aku menggenggam lututku. Keringat dingin mengucur. Karena saya mencinta dia. Dan saya bertanggung jawab. Seketika itu meja dipukul keras oleh Pak Badrun. Cinta? Kamu guru, dia murid Arman. Ini bukan sinetron. Ini pelanggaran berat, pidana. Usianya sudah 18, Pak. Kami menikah secara agama. Dia setuju. Keluarganya tahu. Sekolah nggak tahu. Kami nggak tahu. Dan sekarang semuanya udah terlanjur viral. Budiah menyodorkan ponsel padaku. Screenshot foto Alia yang hamil dengan seragam SMA sudah tersebar di Twitter dan Instagram. Captionnya menyayat hati. Guru bejat hamili siswinya, lalu nikahi diam-diam. Dunia pendidikan makin rusak. Saat aku keluar dari ruang kepala sekolah, mataku tak sengaja bertemu dengan mata Alia. Ia berdiri di ujung lorong, memegangi perutnya, menatapku, dengan senyum tipis yang getir. Aku berjalan ke arahnya, mengabaikan bisikan para guru. Alia, kamu nggak apa-apa? Bisikku. Dia mengangguk. Aku kuat, Mas. Semua orang benci kita. Biarkan. Asal kamu tetap di sampingku. Aku memegang tangannya. Erat. Dan di lorong sekolah itu, tempat yang dulu jadi saksi tumbuhnya, cinta yang salah waktu dan tempat. Aku sadar hidup kami tidak akan pernah tenang lagi. Tapi satu hal yang tak akan pernah kupungkiri, aku memang mencintainya. Dan aku siap menanggung semua neraka ini, demi dia, dan anak kami,
Semuanya tidak pernah direncanakan. Bahkan jika aku bisa memutar waktu, aku akan kembali ke hari itu. Hari pertama aku melihat Alia benar-benar berbeda. Hari ketika sesuatu di dalam hatiku bergerak, pelan, tapi tak pernah bisa kembali seperti semula. Itu awal semester kedua kelas 10. Alia duduk di bangku belakang, dekat jendela. Ia selalu menunduk saat aku masuk kelas, mencatat pelajaran dengan rapi, dan hampir tak pernah mengangkat tangan saat diskusi. Ia bukan murid yang menonjol, tapi juga bukan yang bermasalah. Diam, tenang. Terlalu tenang untuk gadis seusianya. Suatu hari aku sedang memeriksa tugas harian di kelas, dan tanpa sengaja melihat buku catatannya yang terbuka. Di sela-sela materi bahasa Indonesia, ada satu baris tulisan kecil di bawah halaman. Orang dewasa selalu bilang, masa remaja itu indah. Tapi kenapa aku justru ingin mengakhirinya? Aku menelan ludah. Kalimat itu terlalu berat untuk anak seumuran dia. Aku memandangi wajah Alia. Ia tampak biasa saja, tapi matanya kosong. Dan untuk pertama kalinya aku merasa ada sesuatu yang salah. Setelah kelas bubar, aku memanggilnya ke ruang guru. Bukan untuk menginterogasi, tapi hanya untuk tahu lebih dalam. Maaf. Pak, saya ngelakuin kesalahan ya? Katanya dengan suara pelan. Enggak, saya cuman khawatir. Jawabku pelan. Alia menunduk, menggenggam ujung lengan seragamnya. Kalimat di bawah buku catatan kamu tadi, itu perasaan kamu sekarang. Dia diam lama, lalu angguk pelan. Matanya mulai basah. Boleh cerita? Tanyaku. Dan di sinilah semuanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Alia mulai terbuka. Sedikit demi sedikit. Awalnya dia hanya bilang sering merasa sedih. Lalu mengaku jarang tidur. Lama-lama ia bercerita soal ayah tirinya yang kasar dan ibu yang selalu menyalahkannya. Kadang aku cuma pengen pergi dari rumah, Pak. Gak usah balik lagi. Tapi aku gak tahu harus kemana, katanya. Suatu sore saat aku mengajaknya bicara di ruang bimbingan. Aku menahan emosi. Aku guru. Aku seharusnya netral. Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya, seperti membentur ruang kosong dalam diriku sendiri. Aku tahu rasanya jadi orang yang tidak dianggap. Aku tahu rasanya menyembunyikan luka dengan senyum tipis. Dan entah kenapa aku melihat diriku dalam dirinya. Sejak saat itu, Alia sering datang sendiri ke ruang guru. Bukan untuk bimbingan akademik, tapi sekadar duduk dan berbagi cerita. Aku menegur diri sendiri berkali-kali. Aku bilang ke diriku, ini cuma empati. Ini cuma peduli sebagai guru. Tapi lama-lama, aku menunggu kehadirannya. Ada rasa nyaman saat dia masuk dengan senyum malu-malu. Ada ketenangan saat mendengar tawanya. Dan yang paling menghancurkan, aku mulai merasa bahagia saat bersamanya. Satu hari, dia datang membawa bekal. Saya bikin sendiri, Pak. Coba deh. Ayam gorengnya gurih nggak? Aku nyaris tertawa. Loh, tumben? Nggak apa-apa. Katanya Bapak, belum nikah. Siapa tahu cocok sama masakan saya. Katanya sambil nyengir. Deg, kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, dada ini seperti ditusuk. Siapa tahu cocok sama masakan saya. Kalimat itu bukan dari murid. Itu kalimat dari seorang perempuan. Hari itu aku sadar. Aku sudah melewati batas, tapi terlambat. Jauh terlambat. Aku mencoba menarik jarak. Aku mulai jarang membalas pesannya. Aku pura-pura sibuk. Tapi setiap malam, aku tetap membaca ulang chatnya. Tetap menatap fotonya. Dan saat dia menghilang selama seminggu dari sekolah, aku gelisah seperti kehilangan separuh jiwa. Alia kembali ke sekolah dengan luka lebam di lengan. Dia tak cerita. Tapi sorot matanya minta tolong. Hari itu aku tak tahan lagi. Aku berkata, kalau kamu capek, Alia, kamu boleh ke rumah. Numpang duduk, numpang diam. Gak usah ngomong apa-apa. Dan ia pun datang. Malam itu, dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Ia duduk di ruang tamu kontrakanku. Dan sejak malam itu, hubungan kami tak pernah bisa kembali seperti semula. Malam itu, suara ketukan di pintu rumahku terdengar pelan,
tapi cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Waktu itu pukul 20.13. Aku masih ingat betul karena baru saja selesai menulis RPP di laptop. Tak biasanya ada yang datang malam-malam ke kontrakan guru honorer sepertiku. Saat pintuku buka, Alia berdiri di sana. Dia memakai jaket lusuh dan celana panjang, wajahnya sembab, matanya bengkak. Dan saat aku melihat tangannya, ada bekas merah lebam yang mencolok. Bibirnya pecah, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatapku tanpa suara. "Alia, kamu kenapa?" Tanyaku tergagap. Dia diam. Lalu pelan-pelan membuka jaketnya. Di lengan kirinya, lebam itu membentuk seperti jari, bekas cengkraman keras. Aku menahan napas. Tanganku terangkat, tapi tak jadi menyentuhnya. "Ayah tiri," bisiknya akhirnya. Dia pukul karena aku nolak disuruh kawin lari sama temannya. Aku menutup pintu, menuntunnya duduk di sofa. Lalu aku ke dapur, mengambil air hangat, sambil tanganku gemetar. Hatiku panas, tapi aku tetap mencoba tenang. "Harusnya kamu lapor," kataku akhirnya. "Sudah, tapi nggak ada yang peduli." Aku duduk di seberangnya. Alia menatapku lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia menangis. Bukan tangis pelan, tapi pecah, keras, patah, dan menyayat. Aku hanya bisa diam, membiarkannya. Sampai akhirnya dia bersandar di pundakku. "Kenapa hidup aku begini, Pak? Kenapa orang-orang dewasa cuma peduli kalau aku bikin masalah, tapi nggak peduli waktu aku minta tolong?" Aku diam. Kata-katanya seperti memukul tepat ke dadaku. "Pak Arman," bisiknya suara pelan dan rapuh. "Aku capek, aku mau hilang aja." Seketika itu aku refleks merangkulnya. "Jangan ngomong gitu. Kamu masih muda, Alia. Kamu masih bisa bahagia, asal kamu kuat." Dia mendongak, menatap wajahku. Mata kami bertemu. Dan dalam sepersekian detik yang fatal itu, tangisan berubah jadi pelukan. Pelukan berubah jadi kedekatan. Nafas kami terlalu dekat. Aku tahu seharusnya aku mundur. Aku tahu ini salah. Tapi saat bibirnya menempel di bibirku, aku tidak menjauh. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu secara logis. Yang aku tahu, malam itu dua orang yang sama-sama rusak, sama-sama kesepian, dan sama-sama tak tahu bagaimana caranya diselamatkan. Tenggelam satu sama lain. Kami tidak berbicara setelahnya. Dia hanya tertidur di sofa, sementara aku duduk di lantai, memandangi langit-langit dengan rasa bersalah yang begitu besar menyesakkan dada. Pagi harinya, Alia bangun lebih dulu. Ia memintaku mengantar ke kos temannya. Aku mengiyakan. Di perjalanan, dia hanya berkata pelan, "Terima kasih udah dengerin aku semalam." Dan sebelum keluar dari motorku, dia menatapku. "Aku nggak nyesel. Walau Bapak mungkin nyesel." Aku hanya bisa menunduk. Tak mampu menjawab. Hari-hari setelah itu seperti neraka batin. Aku ingin menjauh. Tapi setiap kali dia melewatiku di sekolah, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Kami tak saling bicara, tapi ada ribuan kata yang tak terucap di tiap pandangan singkat. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian, aku mendapat pesan darinya. "Mas, aku hamil." Pesan itu datang pada suatu sore yang sepi, ketika aku sedang duduk di ruang guru sendirian. Langit di luar mendung. Awan seperti menahan tangis, sama seperti aku yang menatap layar ponsel tanpa berkedip. "Mas, aku hamil." Tanganku gemetar, nafasku berat, dunia seperti berhenti berputar. Aku coba baca ulang pesan itu 3 kali, berharap itu hanya kesalahan, prank, atau mungkin mimpi buruk. Tapi ini nyata. Aku langsung membalas, "Alia, kamu yakin?" "Iya, udah telat 2 bulan. Aku juga udah tes pakai tespek. 2 garis, Mas. Aku tak bisa menulis apapun lagi. Tangan ini seperti lumpuh." Aku berdiri dari kursi, keluar dari ruang guru, menyusuri koridor sekolah seperti zombie. Aku bahkan tidak sadar Budiah menyapa, dan aku hanya menunduk tanpa menjawab. Malam itu, aku bertemu Alia diam-diam di taman kecil dekat musala sekolah. Ia duduk di bawah pohon ketapang, mengenakan sweater besar untuk menutupi tubuhnya.
Tatapannya sendu, tapi tetap kuat. Perempuan sekuat ini masih SMA, masih anak-anak. Maaf, Mas, katanya pelan. Aku menggeleng. Bukan salah kamu. Kami terdiam lama. Hanya suara jangkrik dan nyanyian malam yang menemani. Alia, aku akan tanggung jawab. Aku nggak akan lari. Dia menoleh cepat. Kamu yakin? Aku yang mulai semua ini. Aku yang salah. Tapi sekarang, aku akan selesaikan. Kita akan nikah. Aku bakal jaga kamu. Jaga anak kita. Alia menggenggam tanganku. Hangat, kecil, tapi bergetar. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Keputusan itu gila. Tapi aku tak punya pilihan. Aku menyusun rencana. Alia akan berhenti sekolah untuk sementara. Alasan sakit. Aku akan melamar secara sederhana ke rumah neneknya di kampung sebelah. Ayah tirinya tak pernah peduli, bahkan senang anak tirinya diambil orang. Kami menikah diam-diam hanya dengan saksi 2 orang tetangga dan ustaz kampung yang bahkan tak bertanya banyak. Tak ada foto, tak ada pesta, hanya akad dan air mata. Dan aku resmi menjadi suami dari muridku sendiri. Kami tinggal terpisah. Aku tetap mengajar, mencoba bersikap seperti biasa. Alia tinggal di rumah kontrakan, yang kusewa diam-diam atas nama orang lain. Aku mengunjunginya tiap akhir pekan, membawa makanan dan kebutuhan, dan mencoba membuatnya tetap tersenyum. Tapi dunia tidak bisa dibohongi selamanya. Bulan keempat, perut Alia mulai terlihat. Tetangganya mulai bertanya, "Anak siapa?" "Masih. Sekolah kok udah bunting?" "Bapaknya tanggung jawab nggak?" Alia hanya diam, tapi gosip mulai menyebar. Bulan kelima, seseorang melihatku masuk ke kontrakan Alia. Mengintip, memotret, dan keesokan harinya, foto kami tersebar di grup WhatsApp wali murid. Foto Alia pakai daster hamil, berdiri di teras kontrakan. Di belakangnya, aku terlihat membawa kantong belanja. Dan lebih parahnya, wajah kami berdua sangat jelas. Hari Senin pagi, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Pak Badrun, Bu Diah, Bu Nurul, semuanya sudah ada di sana. Aura ruang itu dingin. Mataku menangkap amplop putih di atas meja. "Foto-foto, ini kamu kan?" tanya Pak Badrun. Aku mengangguk, tak bisa mengelak. Alia sudah tak sekolah 3 bulan. Kami dapat laporan dia tinggal di kontrakan. Hamil. Dan suaminya? "Kamu?" Aku tak menjawab, hanya menunduk. "Ini bisa masuk pidana, Pak Arman," ucap Bu Nurul. Meskipun dia bilang suka sama suka. "Kamu guru, dia murid. Ini pelanggaran berat." Pak Badrun menatapku tajam. "Kami bisa laporkan ke polisi." Tapi Alia dan keluarganya bilang sudah menikah secara agama. Tidak ada KUA, tidak ada pencatatan negara. Ini gawat, Man. Aku hanya bisa menggenggam lututku. Diam. Pak Badrun menghela napas panjang. "Kamu harus mundur dari sekolah ini. Sekarang juga." Aku mengangguk. Hari itu aku pulang tanpa status. Bukan lagi guru, hanya seorang pria yang mencintai muridnya. Dan menanggung konsekuensi yang tak akan pernah hilang dari sejarah hidup. Alia menyambutku dengan senyum tipis saat ku beritahu aku berhenti. "Maaf, Mas. Karena aku mencium keningnya. Bukan karena kamu, tapi karena aku memilih mencintaimu." Hari-hari setelah aku resmi berhenti mengajar, berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan sebentar lagi akan kehilangan kewarasan jika bukan karena satu hal, Alia dan bayi kami. Namun, dunia di luar kontrakan kecil kami mulai berubah menjadi medan tempur. Pagi itu, aku membuka gawai usangku yang sudah mulai lemot. Notifikasi WhatsApp meledak-ledak, grup alumni, grup guru, bahkan grup Karang Taruna Kampung, semuanya ramai dengan satu berita yang menyebar seperti wabah. Guru menikahi muridnya yang masih SMA. Sudah hamil besar, tapi masih pakai seragam sekolah. Foto-foto. Kami terpampang jelas. Bahkan ada yang merekayasa gambar Alia mengenakan seragam lengkap
sambil memegang perut hamilnya. Narasinya kejam, menyudutkan, dan, paling menyakitkan, menghina harga diri Alia seolah dia perempuan murahan. Komentar netizen, lebih tajam dari sembilu. Dasar guru predator. Baru SMA udah jadi istri, malu-maluin cewek. Cewek zaman sekarang, dasar gatel. Aku menggenggam ponsel itu erat, lalu meletakkannya pelan. Tak ingin Alia tahu. Tapi tentu saja, dia sudah tahu duluan. Saat aku masuk ke kamar, Alia duduk di pojok kasur. Ponsel di tangan, matanya merah, tangannya gemetar. "Mas, mereka hina aku," katanya pelan. Katanya aku pelakor, katanya aku cuma numpang hidup sama guru. Aku menahan amarah, duduk di sebelahnya, memeluknya dari belakang. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak lihat kamu menangis tiap malam. Mereka nggak lihat kamu berdarah waktu. Pertama kali aku antar ke puskesmas. Mereka cuma bisa mencaci karena hidup mereka terlalu kosong. Alia menggenggam tanganku yang melingkari perutnya. "Anak kita nggak minta lahir begini, Mas. Tapi aku janji, aku bakal kuat. Hari-hari berikutnya makin berat. Setiap keluar kontrakan, Alia harus pakai masker dan kerudung panjang. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang sengaja membuang sampah di depan pintu kami. Ada yang pura-pura batuk sambil menyebut istri guru cabul ketika aku lewat. Aku hampir kehilangan kesabaran. Sampai suatu malam, Alia menarik napas panjang dan berkata, "Mas, boleh jujur?" Aku menatapnya. "Boleh. Ada apa?" Dia diam lama, lalu perlahan menggenggam tanganku erat-erat. "Sebenarnya, waktu malam pertama aku datang ke rumah Mas dulu, aku bukan datang cuma karena ingin kabur dari rumah. Aku sudah tahu aku hamil. Waktu itu belum yakin, tapi aku takut. Aku bingung. Dan satu-satunya orang yang bikin aku merasa aman, itu Mas. Jantungku seperti berhenti berdetak. Jadi, saat kamu datang ke rumahku malam itu," dia mengangguk pelan. "Iya, Mas. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak mau anak ini lahir tanpa tahu siapa ayahnya. Aku pilih, Mas. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku percaya. Aku hanya bisa memeluknya erat-erat sambil menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dalam dunia yang menuduh kami gila, salah, dan menjijikkan, hanya kami yang tahu betapa kelamnya alasan di balik cinta ini. Tapi tanda-tanda itu tak bisa disembunyikan lama. Alia mulai kesulitan berjalan. Perutnya makin besar. Puskesmas mulai curiga. Dan satu hal tak terduga terjadi. Ibu kandung Alia datang. Dia datang ke kontrakan dengan wajah muram, ditemani seorang laki-laki tambun, ayah tiri Alia. "Alia, keluar kamu. Dasar perempuan gak tahu malu. Kau bikin malu keluarga," teriak ibunya di depan kontrakan. Alia keluar perlahan, memegangi perutnya. Matanya langsung berlinang melihat ibunya. Tapi, yang paling mengejutkan, bukan teriakan sang ibu, melainkan jawaban Alia. "Bu, selama ini ibu diem waktu aku dipukuli, waktu aku disuruh nikah sama teman ayah tiri. Tapi sekarang, pas aku nikah sama orang yang terima aku, ibu malah marah." Ibunya terdiam, ayah tirinya mendengus. "Kau bikin malu, mertua guru sekolah. Gila, kau Alia." Dan saat itu aku keluar, berdiri di samping istriku. "Maaf, Bu. Kalau saya harus dianggap gila demi lindungi anak dan istri saya rela." Keesokan harinya, sebuah akun TikTok menyebarkan video kejadian itu. Komentarnya beragam. Sebagian masih mencaci, tapi sebagian mulai paham. Sebagian mulai melihat sisi lain dari kisah kami. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada yang menulis, mungkin mereka nggak salah. Mungkin dunia aja yang terlalu kejam buat orang-orang yang cuma ingin saling menyelamatkan. Hari itu langit seperti menyimpan marah. Awan menggumpal kelabu, dan angin sore berembus kencang, mengoyak sunyi di gang sempit tempat kami tinggal. Tapi,
Tak ada yang bisa menandingi kegelisahan yang mendera dada. Ini hari itu, aku resmi menikahi Alia siswaku, yang kini tengah hamil besar. Pernikahan kami berlangsung di rumah sewa kecil milik seorang ustaz kampung. Tak ada pelaminan, tak ada dekorasi, tak ada senyum para tamu undangan. Hanya karpet usang sebagai alas duduk, 2 kursi plastik untuk saksi, dan meja kayu kecil tempat akad berlangsung. Alia duduk di sampingku, mengenakan gamis putih sederhana. Jilbabnya menutupi sebagian wajah yang pucat, tapi tetap terlihat cantik di mataku. Perutnya yang membesar tak bisa disembunyikan, meski dengan gamis longgar. Dia gemetar. Aku tahu, bukan karena dingin, tapi karena takut. Aku pun begitu. Sah, kata saksi dengan suara mantap. Para hadirin terbatas mengucap syukur lirih. Tanganku menggenggam tangan Alia. Dia tersenyum kecil, seolah berkata, "Kita berhasil sampai sini." Namun tepat ketika kami akan beranjak, suara klakson motor bersahutan dari luar rumah. Teriakan pun mulai terdengar. Aku mengintip dari balik, Gordon Kumal, orang-orang datang. Bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menghina. Guru bejat. Masih SMA, udah hamil, terus dinikahin, nggak tahu malu. Alia itu muridnya sendiri kan, pantas dunia makin rusak. Beberapa warga mengangkat ponsel, merekam dari jendela dan pagar rumah. Tak peduli perasaan kami, mereka menyorot wajah Alia seperti tontonan murahan. Aku memeluk Alia erat. Tubuhnya gemetar makin kuat. "Mas, aku malu," bisiknya. Aku hanya bisa berkata, "Enggak, sayang, kamu nggak salah. Kita cuma manusia yang salah waktu, bukan salah niat." 3 jam setelah ijab kabul itu, video pernikahan kami viral. Diunggah entah siapa. Sudut rekamannya miring, tapi cukup jelas. Alia, hamil besar, memakai gamis putih sederhana. Aku duduk di sampingnya dengan wajah kaku. Judul video di TikTok, bikin darahku naik, guru nikahi siswinya yang sudah hamil miris. Dunia pendidikan hancur. Masih pakai seragam siswi ini sah jadi istri gurunya. Puluhan ribu komentar mengalir. 90% diantaranya penuh hinaan. Guru predator. Cewek gatel cowok bangsat. Anak itu nanti pasti malu. Punya orang tua kayak mereka. Besoknya, aku dipanggil ke balai desa. Pak RT, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat sudah duduk dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka bahkan merekam pertemuan itu, lagi-lagi tanpa izin. "Pak Arman, masyarakat resah. Katanya Bapak menikahi murid SMA, masih di bawah umur, dan sudah hamil pula." Aku mencoba tenang. "Kami menikah secara agama, Pak, dengan wali dan saksi. Alia juga, dia sudah bukan anak kecil, dia memilih dengan sadar." "Tapi ini bisa masuk ranah pidana, Pak Guru," sambung salah satu tokoh. "Meskipun suka sama suka, tetap saja, Anda posisinya sebagai pendidik. Ini mencoreng dunia pendidikan." Aku diam, tak bisa membantah, tapi hatiku menjerit. Kalau mereka tahu betapa hancurnya Alia sebelum ini, kalau mereka tahu bagaimana dia datang padaku bukan sebagai murid, tapi sebagai gadis putus asa. Tapi dunia tak pernah mau tahu alasan. Mereka hanya suka menghukum. Hari-hari setelahnya makin berat. Kami harus pindah kontrakan karena tetangga mulai melemparkan batu ke atap rumah malam-malam. Di tempat baru, kami mengurung diri. Alia hanya keluar untuk ke puskesmas. Dan aku mulai bekerja serabutan. Jadi ojek, kurir, bahkan sempat jualan nasi bungkus di lampu merah. Semua demi satu hal, melindungi Alia dan anak kami. Suatu malam, Alia tiba-tiba menangis di dapur. Aku menghampiri. "Ada apa?" Tanyaku lembut. "Mas, aku takut anak kita lahir, nanti dibully, dihina. Karena ibunya dinikahi guru sendiri." Aku menghela napas panjang, lalu aku berlutut di depannya. Kupeluk perutnya yang besar, kuletakkan telingaku di sana. "Nak, dengar ya. Ayahmu bukan orang sempurna, tapi ayahmu dan ibumu saling sayang. Dan kamu adalah bukti cinta kami, bukan aib, bukan dosa, tapi anugerah." Air mata Alia jatuh ke pundakku.
Tapi belum selesai air mata itu kering, malam berikutnya. Sesuatu terjadi. Alia mengerang kesakitan. Tangannya menggenggam kain kasur. Air ketubannya pecah. Aku panik. Segera membawanya ke puskesmas dengan motor tuaku. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang melahirkan, tapi juga malam ketika satu rahasia besar yang disimpan Alia selama ini akhirnya akan terungkap. Hujan deras turun malam itu. Jalanan licin, motor tuaku meraung menembus genangan air. Di jok belakang, Alia menggigil, wajahnya pucat pasi, tangan kirinya mencengkeram pinggangku, dan tangan kanannya menahan perutnya yang keras seolah akan meledak. Astagfirullah. Mas, sakit banget. Nggak apa-apa, sayang. Tahan sebentar lagi, kita hampir sampai. Darah mulai menodai gamis putihnya. Aku nyaris kehilangan kendali motor saat melihatnya lewat spion. Tapi aku harus kuat. Aku harus jadi suami dan ayah yang bisa diandalkan. Di puskesmas, petugas menyambut kami dengan ekspresi tegang. Dua bidan segera membawa Alia ke ruang bersalin. Aku ingin ikut masuk, tapi mereka melarang. Suaminya tunggu di luar ya. Kami perlu konsentrasi. Aku duduk di bangku panjang puskesmas itu, sendirian, basah kuyup, jantungku seperti diperas. Dinding puskesmas tipis, dan aku bisa dengar jeritan Alia dari balik pintu. Arga! Mas! Setiap teriakannya seperti memecahkan kepalaku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Tak lama kemudian, seorang bidan keluar, wajahnya tegang. Mas, ini darurat. Kami harus rujuk ke RS besar. Ada indikasi perdarahan hebat. Bayinya sungsang. Aku mengangguk cepat. Tolong, selamatkan dia. Apapun caranya. Ambulans datang 15 menit kemudian. Aku ikut di dalam, menggenggam tangan Alia yang lemas. Matanya sudah sayu, tapi bibirnya masih bergetar. Mas. Iya sayang, aku di sini. Jangan tidur ya. Tolong jangan tinggalin aku. Dia tersenyum samar, lalu berkata, aku minta maaf, karena aku nggak bilang dari awal. Bilang apa? Kalau bayi ini nggak cuma anak kita, tapi juga bukti dari malam yang aku sembunyikan selama ini. Deg, apa maksudmu? Tapi, matanya sudah terpejam. Monitor detak jantung di sampingnya mulai berbunyi cepat. Para medis segera menyuntikkan sesuatu dan menekan dadanya. Mas, keluar dulu, bentak perawat. Aku terdorong mundur. Pintu tertutup, dan aku berdiri di lorong rumah sakit. Sendiri, dengan kepala yang berputar. 4 jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya dingin. Pak Arman, aku berdiri tergesa. Iya. Dok? Selamat. Bayinya laki-laki. Tapi, kami minta maaf. Aku membeku. Alia tidak selamat. Waktu berhenti. Dunia gelap. Semua suara lenyap, kecuali jerit di dalam kepalaku. Tidak. Aku menatap bayi mungil yang terbaring di inkubator. Wajahnya mirip Alia, sangat mirip. Tapi matanya bukan hanya mewarisi ibunya. Ada sorot yang mengingatkanku pada sesuatu. Kepala bidan mendekat, menyerahkan sepucuk amplop dari Alia. Dia sempat menitipkan ini sebelum tidak sadarkan diri. Tangan gemetar, kubuka surat itu. Tulisan tangan Alia. Masih rapi meski terburu-buru. Mas Arman, kalau Mas baca surat ini, berarti aku mungkin sudah nggak ada. Maaf karena selama ini aku nggak bilang yang sebenarnya. Aku memang cinta Mas. Tapi, kehamilan ini bukan sepenuhnya karena cinta. Aku sempat dipaksa oleh ayah tiriku. Malam itu, aku kabur dari rumah dan cuman berani datang ke rumah Mas karena aku nggak tahu harus lari kemana lagi. Tapi aku juga nggak kuat bilang sejujurnya, karena aku takut Mas akan meninggalkanku. Tapi Mas justru memelukku, menikahiku, membelaku saat semua orang memaki. Padahal, Mas mungkin bukan ayah kandung anak ini. Tapi di hati aku, Mas tetap ayahnya.
karena cuma Mas yang sayang kami tanpa syarat. Jaga anak kita ya, Mas. Aku titip dia. Dan semua cinta yang aku punya. Alia, aku jatuh terduduk, tangis pecah. Tapi bukan karena benci, justru karena hatiku semakin remuk oleh rasa cinta dan iba yang terlalu dalam. Selama ini aku dibenci, dihujat, ditinggalkan semua orang. Tapi perempuan yang paling dihina itu justru menyembunyikan luka paling dalam, demi aku. Keesokan harinya berita, kematian Alia jadi headline. Siswi SMA tewas saat melahirkan anak dari gurunya. Tragis, cinta terlarang. Berakhir di ruang bersalin. Komentar kembali membanjiri. Tapi aku tak lagi peduli. Aku hanya ingin membesarkan anak kami. Dengan warisan terakhir dari Alia. Keberanian untuk bertahan, meski seluruh dunia membenci. Kubaringkan tubuh, mungil itu di dada. Bayi laki-laki, putra dari perempuan yang kini hanya bisa kupeluk lewat kenangan. Tangisnya kecil, nyaris tak terdengar. Seolah tahu bahwa dunia yang menyambutnya ini penuh luka, bukan pelukan. Suster bilang dia sehat, sempurna. Tapi kenapa rasanya hampa? Karena ibunya, Alia, sudah tiada. Malam pertama tanpanya, di kamar sempit, rumah sakit, hanya aku dan bayi ini. Kuletakkan ia dalam boks plastik transparan di sebelah tempat tidur. Tatapannya kosong, polos. Tapi bagi hatiku, setiap kali dia menangis, seolah Alia sedang memanggilku dari alam sana. Tenang ya, nak, ayah di sini. Tanganku gemetar saat menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tak ada orang, tapi karena satu-satunya orang yang rela menanggung aib bersamaku sudah pergi. Pagi itu, saat aku hendak mengurus surat kematian Alia, datang seorang perempuan tua mengenakan kerudung besar. Dia membawa sehelai foto kusam dan menatapku lama. Matanya sembab, suaranya bergetar. Kamu? Arman ya? Iya, Bu. Maaf, Ibu siapa? Saya ibu kandung Alia. Deg, selama ini saya tinggal di luar kota. Kami sudah lama berpisah karena ayah tirinya. Saya tahu anak saya pernah kabur, tapi saya nggak tahu kemana. Matanya basah. Baru tadi malam saya dapat kabar, dia sudah tiada. Aku ingin berkata banyak, tapi tak ada yang keluar. Aku hanya menunjuk ke ruang bayi. Dia berjalan mendekat, lalu menjerit lirih saat melihat cucunya. Di belainya bayi itu, tangannya gemetar. Ini darah daging Alia. Kami duduk lama di ruang tunggu. Dan dari mulut wanita itu, aku mendengar kisah yang mengguncang. Alia memang benar menjadi korban pelecehan ayah tirinya sejak kelas 2 SMP. Tapi tak ada yang percaya padanya. Bahkan keluarganya sendiri menuduhnya, mencari perhatian, hingga akhirnya ia kabur dan masuk SMA negeri tempatku mengajar. Disitulah takdir kami bertaut. Tapi yang membuatku terdiam bukan itu, melainkan kalimat terakhir Ibu Alia. Sebenarnya, aku tak ingin kau menikahi Alia. Aku menatapnya heran. Tapi setelah mendengar kau menikahinya, meski tahu dia hamil, aku justru bersyukur. Karena kalau bukan kau, mungkin anakku sudah bunuh diri. Seminggu kemudian, aku pulang ke rumah kecil kontrakan kami. Tapi bukan hanya dengan rasa duka, tapi juga dengan satu nyawa baru di tangan. Anakku, kuberi dia nama Raka Aliasa. Raka, artinya cahaya. Aliasa, gabungan dari Alia dan Arman. Namun luka belum berakhir. Saat malam mulai turun dan aku baru saja memandikan Raka, suara keras menggedor pintu. Brak, brak, brak. Pak Arman, buka pintunya. Kami dari kepolisian. Aku panik. Apalagi sekarang, kubuka pintu perlahan. 3 petugas masuk. Wajah mereka serius. Maaf, Pak. Kami mendapat laporan baru dari ibu kandung Alia mengenai dugaan kekerasan seksual oleh ayah tirinya. Kami ingin minta Bapak bersaksi sebagai suami Alia, dan mungkin satu-satunya yang tahu cerita aslinya. Aku mengangguk meski napasku tercekat. Bukan karena takut bersaksi, tapi karena aku tahu, setelah ini, rahasia tentang siapa sebenarnya
Ayah dari Raka akan dibuka di pengadilan. Antara nyawa dan bayi, aku harus memilih. Menjaga rahasia Alia dan membesarkan Raka sebagai anak kandungku penuh cinta. Atau membuka semuanya demi menegakkan keadilan. Meski itu berarti menyakiti anakku sendiri suatu hari nanti, saat dia tahu bahwa ayah biologisnya adalah monster yang menghamili ibunya. Aku berdiri di tengah dua kenyataan paling kejam dalam hidupku. Tapi satu hal pasti, aku akan tetap menjadi ayah Raka. Bukan karena darah, tapi karena cinta yang dititipkan ibunya, perempuan yang mengajarkanku arti pengorbanan sejati. 3 minggu telah berlalu sejak Alia pergi. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun. Setiap malam aku harus meninabobokan Raka dengan nyanyian pelan dan doa yang nyaris tak terdengar. Tapi lebih sering justru aku yang tertidur sambil menangis, merindukan Alia, merindukan keberanian yang ia tanamkan dalam hatiku. Raka tumbuh dalam diam. Tak ada suara ibu, tak ada pelukan perempuan. Hanya tangan ayah yang lelah tapi berusaha tegar, mengganti popok, menyuapi susu, dan membisikkan kalimat-kalimat penguat sambil memandangi foto ibunya di dinding. Aku bukan ayah ideal. Aku tak pernah belajar cara merawat bayi, tapi aku berusaha. Dan setiap malam aku hanya berharap, Raka jangan pernah tahu bagaimana ia datang ke dunia ini. Dengan luka dan aib. Namun harapan tinggal harapan. Panggilan dari pengadilan negeri datang seminggu kemudian. Aku dijadikan saksi utama dalam sidang pelaporan ibu kandung Alia terhadap suaminya. Ayah tiri Alia yang kini telah ditahan atas dugaan pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dan inilah dilema terbesar dalam hidupku. Jika aku bersaksi penuh dan membuka isi surat Alia di pengadilan, maka dunia akan tahu bahwa Raka bukan anak kandungku. Dunia akan tahu bahwa aku menikahi Alia dalam kondisi hamil karena trauma, bukan karena hubungan romantis belaka. Dan yang lebih parah, Raka akan tumbuh dengan identitas sebagai anak dari pelaku pemerkosaan. Hari sidang itu, aku datang membawa semua bukti, termasuk surat Alia yang kutemukan sebelum ia meninggal. Tapi di halaman ruang sidang, para wartawan sudah menunggu. Itu dia gurunya. Pak Arman, betul Anda bukan ayah biologis anak Alia? Apakah benar Anda hanya menikahi murid Anda karena kasihan? Flash kamera menyilaukan. Suara tanya saling bersahutan. Tapi aku hanya menunduk, menggenggam kuat surat di dalam saku kemeja. Di dalam ruang sidang, suasana menegangkan. Ibu Alia duduk di sampingku, memegang foto putrinya. Wajahnya sudah tak tersisa marah. Yang tersisa hanya penyesalan dan tangis yang belum juga kering. Terdakwa, pria paruh baya berkemeja biru, menunduk. Tapi aku tahu, dia tahu hari ini adalah akhir dari semua kebusukannya. Majelis hakim memanggilku naik ke kursi saksi. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya. Dia ayah tiri Alia, istri saya. Apakah saudara mengetahui hubungan terdakwa dengan korban sebelum menikahinya? Aku diam. Nafasku berat. Inilah saatnya, pikirku. Aku mengeluarkan surat Alia dari saku. Kuserahkan ke hakim. Ruang sidang hening. Surat itu dibacakan perlahan. Isinya jelas. Mengungkapkan bahwa Alia adalah korban, bahwa kehamilannya adalah hasil perbuatan bejat ayah tirinya. Ruang sidang langsung gaduh. Beberapa orang menutup mulutnya. Ibu Alia menjerit dan jatuh pingsan. Terdakwa hanya menunduk, tak berkata sepatah kata pun. Dan aku berdiri di tengah badai. Sekali lagi menjadi pria yang dipandang hina, meski bukan pelakunya. Setelah sidang usai, aku keluar dengan kepala tegak tapi hati koyak. Berita menyebar cepat. Pak guru nikahi siswi yang hamil karena ayah tiri. Tragis, bayi yang lahir, ternyata anak dari incest. Ayah tiri di penjara, guru tetap dibully netizen. Komentar di media sosial kembali menggila. Kenapa masih nikahin anak orang yang udah ternoda? Gurunya terlalu bodoh atau terlalu kasihan? Anaknya kasihan, lahir tanpa kehormatan. Aku tak punya jawaban. Hanya satu hal yang kuyakini. Raka bukan bayi yang harus dihina. Dia tak pernah minta dilahirkan seperti ini.
Dia bukan aib. Dia anugerah. Jika dunia mau menyebutku ayah tanpa kehormatan, biarlah. Asal aku bisa menjadi tameng bagi Raka. Menjadi pelindung bagi anakku yang tak pernah punya pilihan. Karena sejak lahir, dia sudah jadi korban. Dan aku bersumpah, dia tak akan tumbuh jadi yang kedua kalinya. Langit sore di desa kecil ini mendung seperti biasa. Tapi hatiku hari ini tidak. Sudah hampir 5 bulan sejak Alia pergi. 5 bulan aku membesarkan Raka sendirian, menanggung hinaan, menyusui lewat botol susu, begadang sendirian, bekerja serabutan sejak diberhentikan dari sekolah tempatku dulu, mengajar. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah tatapan polos anak itu. Raka. Bayi mungil yang lahir dari luka, tapi tumbuh dalam pelukan cinta yang tak pernah minta balas. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Seorang pria asing datang ke rumah kontrakanku, membawa sepucuk surat resmi dan satu flash disk. Pak Arman? Iya. Bapak siapa? Saya wartawan. Nama saya Bagas. Saya penyelidik independen yang tertarik dengan kasus Alia. Saya datang bukan untuk mengorek luka, tapi membawa sesuatu yang mungkin bisa mengubah semuanya. Aku mengernyit. Mengubah apa? Nama baik Bapak dan kebenaran yang selama ini terkubur. Aku duduk bersamanya di ruang tamu sempit, sementara Raka tertidur dalam boks kayu di pojok ruangan. Pria itu membuka laptop, menancapkan flash disk, dan memutar rekaman video. Suaranya buram, tapi gambar cukup jelas. Ruangan gelap, tampak seorang gadis duduk di lantai, rambutnya panjang. Aku langsung mengenalinya, itu Alia. Dan di depannya, seorang pria dewasa sedang marah-marah. Kalau kamu berani ngomong ke siapa-siapa, aku bunuh kamu. Termasuk guru kampunganmu itu. Alia menangis. Aku hamil. Pria itu menamparnya. Biarin, nggak ada yang percaya kamu. Kamu pikir guru kamu mau tanggung jawab? Tiba-tiba, Alia berdiri dan menunjuk kamera. Aku rekam semua. Biar suatu hari nanti, kalau aku mati, dunia tahu siapa sebenarnya kamu. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa permisi. Selama ini, aku hanya punya surat. Tapi kini, aku punya bukti hidup bahwa Alia melawan. Alia merekam ini sendiri? Tanyaku lirih. Wartawan itu mengangguk. Video ini ditemukan di ponsel lamanya, yang disimpan oleh ibunya dalam laci dan lupa dikunci ulang. Saya dapat aksesnya saat mewawancarai beliau. Dan saya tahu, dunia perlu tahu kebenaran ini. Seminggu kemudian, rekaman itu viral, diunggah ke berbagai media nasional. Komentar netizen berbalik drastis. Maafkan kami, Pak Arman. Bapak adalah suami dan ayah terbaik. Alia, kamu perempuan hebat. Raka, kamu anak dari cinta, bukan dari aib. Sekolah lamaku memanggil kembali. Mereka menawarkan posisi guru kembali, bahkan promosi, tapi aku menolak. Hari itu aku berdiri di makam Alia, membawa Raka yang sudah bisa tertawa kecil. Tangannya menggenggam jari telunjukku erat. Alia, semua orang akhirnya tahu kebenaranmu. Video itu adalah suaramu yang kau titipkan pada dunia, meski kau sudah tak ada. Aku menatap langit lalu menatap Raka. Dan anakmu, anak kita, akan tumbuh jadi orang hebat. Aku janji. 2 bulan kemudian, aku menerima beasiswa khusus dari yayasan luar negeri untuk single father yang membesarkan anak korban kekerasan. Kami pindah ke Selandia Baru, lingkungan baru, tanpa stigma, tanpa caci maki. Di sana, aku mengajar lagi. Raka tumbuh ceria. Setiap kali dia bertanya tentang ibunya, aku akan berkata, ibumu adalah perempuan paling kuat yang pernah ayah kenal. Ia meninggalkan kita, tapi juga meninggalkan keberanian dalam darahmu. Dan hari itu, saat Raka bertanya, Ayah, kenapa ibu pergi? Aku menjawab sambil menatap matanya. Karena ibu lebih memilih memberimu hidup daripada menyerah. Ibu tidak mati karena lemah, nak, tapi karena ibu terlalu kuat.
hingga Tuhan sendiri ingin memeluknya lebih dulu.